Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivanul Mustafa, NPM 20010011048, jurusan Pendidikan Agama Islam kelas D. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal sejarah aliran linguistik. Yang pertama ada pendahuluan, terdapat pengertian linguistik. Linguistik adalah ilmu bahasa secara umum dan tidak terikat pada suatu bahasa saja. Oleh karena itu, terkadang ilmu ini disebut juga dengan linguistik umum atau general linguistics. Meskipun demikian, menurut Cair dalam Miliastuti 2014, berdasarkan keluasan objek kajiannya, linguistik dapat dibedakan menjadi linguistik umum dan linguistik khusus. Dapat ditebak bahwa linguistik khusus mempelajari ilmu kebiasaan secara umum tanpa fokus salah satu bahasa saja atau language. Secara etimologi, jika ditelusuri apa itu linguistik, sesungguhnya berasal dari kata lingua yang berarti bahasa dan dalam bahasa Latin. Selain itu, dalam bahasa Latin beberapa bahasa lain yang menunjuk pada makna yang sama. Misalnya dalam bahasa Prancis adalah lingue dan langage. Selanjutnya yaitu dalam pembahasan terdapat cabang ilmu linguistik. Dalam konteks ujaran atau pengucapan, bahasa dapat diamati dari bunyi yang dihasilkan. Sementara itu, dalam konteks makna kata, bahasa dapat dipelajari dari pembentukan makna dari kata yang digunakan tersebut. Verheer mengkategorikan pembahasan bahasa berdasarkan objek yang dikajinya tersebut menjadi fonetik dan fonologi atau bunyi bahasa, morfologi pembentukan kata, sintaksis atau aturan pembentukan kalimat, dan sematik atau makna kata sebagai cabang linguistik. Sementara itu, Cair dalam Mulyastuti 2014 menyebut kelima hal tersebut sebagai tataran linguistik apapun sebutannya. Berikut adalah pemaparan berbagai cabang kajian linguistik tersebut. Berdasarkan segi sifat telaah, menurut Mulyastuti 2014 halaman 18, berdasarkan bagian-bagian bahasa yang dikaji, segi sifat telaah linguistik dapat dibedakan menjadi linguistik mikro dan linguistik makro. Linguistik mikro hanya mengkaji struktur internal suatu bahasa tertentu atau struktur internal bahasa pada umumnya. Sementara itu linguistik makro mengkaji atau struktur dalam hubungannya dengan faktor-faktor di luar bahasa. Studi linguistik ini akhirnya melahirkan lagi cabang-cabang linguistik. Seperti yang pertama sosiolinguistik, yang kedua antropologi, yang ketiga neurolinguistik, yang keempat psikolinguistik. Adapun cabang linguistik berdasarkan tujuan, yang pertama ada linguistik umum, linguistik terapan, linguistik teoretis, dan sejarah linguistik. Linguistik berdasarkan aspek pendekatan objek. Yang pertama yaitu ada linguistik deskriptif, linguistik sinkronis, linguistik diakronis, linguistik historis komparatif, dan linguistik konstratatif. Selanjutnya aliran linguistik. Aliran linguistik yang pertama yaitu linguistik tradisional. Aliran pertama dalam linguistik yang muncul berdasarkan pendekatan Aristoteles dan Plato dengan melihat bahasa dari pandangan filsafat. Analisis aliran tradisional menghasilkan simpulan bahwa bahasa didasarkan pada makna sehingga batas antara satuan gramatikal menjadi kabur. Yang kedua yaitu linguistik struktural. Munculnya aliran linguistik struktural adalah bentuk ketidakpuasan para linguis terhadap aliran tradisional yang belum memecahkan masalah tata bahasa secara tuntas sejak tahun 1930-an sampai akhir tahun 1950-an. Linguistik struktural menjadi aliran yang paling berpengaruh. Tokoh linguis dari Amerika yang dianggap berperan penting dalam pengembangan adalah Bloomfield. Linguistik Bloomfield berbeda dari yang lain. Dia melandasi teorinya berdasarkan psikologi
behaviorisme. Dalam teori behaviorisme, ujaran dapat dijelaskan dengan kondisi-kondisi eksternal yang ada di sekitar kejadiannya. Kelompok Bloomfield menyebut teori ini sebagai mekanis yang merupakan kebalikan dari mentalis. Cukup sekian penjelasan materi tentang sejarah aliran linguistik. Apabila ada kekurangan dan kelebihan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.